Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, saat sekarang ini kami melaksanakan inovasi program yang kami beri nama Kupas Pemilu, Kupas Tuntas Problematika Pemilu, yang mana edisi perdana ini kami menghadirkan mantan Ketua KPU Kabupaten Negeri Hilir periode 2003 sampai 2008, yang mana sebelumnya juga beliau ini adalah Panwas, Panwas Pemilu di Kabupaten Negeri Hilir di pemilu pertama reformasi, tahun 1998. Yang mana maksud dari bincang-bincang ini adalah kami ingin mendapatkan masukan-masukan terkait dengan problem-problem pemilu ketika Pak Bob baik itu di Panwas maupun di pemilu di KPU dalam rangka memberikan masukan-masukan ke kami, sehingga nanti seandainya problem-problem itu terjadi di pemilu yang akan datang terutama pemilu 2024 yang akan kita tuju sehingga kami mudah untuk mengurai masalah dan mencarikan solusi berdasarkan pengalaman Pak Bob dalam hal penyelenggaraan pemilu. Baik, dalam kesempatan ini jadi kita bincang-bincang aja Pak Bob, santai saja nanti kami bertanya-tanya lah seputar penyelenggaraan pemilu di masa Pak Bob. Mungkin yang pertama yang kami tanyakan problem-problem pemilihan umum ketika Pak Bob di KPU Kabupaten Indragiri, kira-kira apa-apa saja? Seperti pemilu 2004 Pak Bob terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu atas undangannya menghadiri forum diskusi kita itu. Jadi hal-hal yang menjadi kesulitan kita pada tahun 2004 itu dalam penyelenggaraan pemilu, terutama satu adalah data kependudukan yang sangat tidak akurat waktu itu. Tapi sekarang sudah alhamdulillah dengan ada program KTP elektronik, data kependudukan itu sudah lebih, walaupun belum sempurna tapi penyempurnaannya sudah amat mudah. Saya potong Pak Bob, waktu itu data kependudukan itu sudah terpusat, sudah dari Kemendagri atau dari Kemendagri atau di tingkat kabupaten? Dari Kemendagri. Dari Kemendagri juga Tapi diberikannya oleh yang memberikan kabupaten. Tapi mereka belum berdasarkan data KTP elektronik karena belum ada KTP elektronik waktu tahun 2004 itu. Berarti potensi ganda masalahnya bukan ganda lagi, segala macam. Kira-kira menyikapi itu yang dilakukan KPU pada saat itu? Kami banyak bekerja dengan PPS yang turun langsung memperbaiki dengan PPS. Tapi namanya memperbaiki barang yang sulit. Banyak juga timbul hal-hal yang sampai pada tuntutan pada sampai penghitungan suara pun masih hal-halnya yang berkaitan dengan terutama berkaitan dengan data pemilih. Jangankan yang sekarang, yang tahun 2019 terakhir Pilpres masih berkaitan. Tuntutan bentuk demo. Itulah semuanya. Kalau yang kalah itu kan selalu mencari-cari hal seperti itu. Kelemahan pelaksanaannya, jadi kelemahan pelaksanaan. Dan itu memang salah satu sumber datanya memang kurang bagus. Tapi alhamdulillah lah sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Sumber datanya dengan adanya penertiban NIK segala macam. Kalau dulu kan orang mau bikin KTP di mana bisa? NIK di tanpa NIK-nya NIK kelurahan aja lah mungkin, NIK kabupaten. Jadi di mana-mana orang bikin KTP itu mudah sekali. Saya dulu bahkan pernah juga punya KTP Jakarta, punya KTP punya KTP Bandung. Saya pernah 2 juga dulu. Di sini asal sampai sini tidak ada KTP, pindahnya di sana nggak lapor, sampai sini bikin baru, tidak ada penghapusan yang di pusatnya kan. Jadi data itu kan ganda, mungkin di sana waktu pemilu nama saya masih ada, mungkin itu yang nggak tahu kan.
Berarti melakukan pemutakhiran langsung ya, Ya. di tingkat desa. tingkat desa PPS, panitia pemungutan suara itu tingkat desa. Tapi di bawah ya berjenjang lah, Iya. dikoordinasikan ke PPK baru kita lakukan. Kondisinya waktu itu memang banyak ganda atau Banyak ganda, banyak kacau, banyak macam-macam lah itu. Tapi alhamdulillah tahun pemilu tahun 2004 tuh ya dengan kondisi seadanya, tuntutan pun dari masyarakat itu tidak berlebihan. Iya. Dan peserta pemilu pun dapat memaklumi waktu Iya. 2004. Tidak ada ribut apa seperti yang tahun-tahun berikutnya itu tidak ada. Pada waktu itu kalau tidak terdaftar bisa memilih, tidak terdaftar di DPT Saya- di 2004 itu. Saya lupa lagi ya. Saya kira bisa. Bisa waktu itu ya. Bahkan itu kan setelah diputuskan oleh MK pun Iya, tidak MK. terdaftar boleh memilih. Iya, 2008 pilkada kita yang tidak terdaftar kita bolehkan memilih. iya. Itu Belum keluar putusan MK. Pilkada 2008 Nah. itu ribut juga kemarin. Ribut itu hanya kan. data pemilih juga Iya, masalahnya. data pemilih. Sehingga kalau tak salah di situ ada kesepakatan waktu Ya, itu. kesepakatan untuk Sehingga- mencari yang terbaik bersama Iya, kan. yang tidak terdaftar Boleh memilih. Iya, punya KTP boleh memilih. Tapi kan ternyata hal yang kita putuskan di sini itu jadi sama dengan yang diputuskan Mahkamah Konstitusi. Iya, Itu betul yang kita putuskan di sini. Tidak lama putusan MK persis seperti itu. Enggak, kondisi pada saat itu di Pilkada 2008 itu yang mereka tuntut itu demo-demo itu memang Daftar tidak, pemilih. iya, memang tidak terdaftar. Emang banyak tidak Oh, terdaftar. memang banyak tidak terdaftar. Karena belum Ya masih itu transisi lah KTP elektroniknya kan belum sempurna. Ya, manual anunya. Ya. Jadi kalau ganda itu hanya berdebat secara imajinasi. Ini nama sama misalnya. Jadi tolak ukur bidang nama ini satu orang nggak susah. Bisa juga kan nama itu beberapa orang. Iya, betul. Nah, itu. Jadi kadang-kadang dari nicknya, tanggal lahirnya apa semuanya. Akhirnya dibiarkan aja lah gitu. Emang kacaunya banyak sekali. Akhirnya saya bolehkan aja. Daripada dihapus, Diberi dibiarkan. amat lah. Kalau salah saya yang dituntut. Kita Iya, iya, kalau betul. jadi penyelenggara, jadi pemimpin harus berani ambil resiko. Iya. Salah saya lah. Paling banyak dipidana, belum pernah ada KPU dipidana. Paling Iya. banyak diulang. Ya, ingat betul saya waktu itu kan saya sudah di Panwas Nah, di Panwas waktu itu kan sama-sama pemilihan kita. gubernur. Kalau ada masalah saya tanggung jawab. Ketika demo-demo itu saya selalu diikutkan juga di rapat-rapat. Kemana? Itu maklum aja, Panwasnya kan juga istilahnya sangat terburu-buru waktu itu dibentuknya. Gitu ya. Kita maklum betul. Tak ada bimbing sama sekali, Pak. Hah? Tak ada pembekalan. Yang membentuknya KPU. Ya, itu dia mungkin Sudah mau penyelenggara pemilu baru dilantik Panwas di Pekanbaru kan anggota Bawaslu datang kan Iya, dan iya. KPU yang antar dari sini ke Iya, provinsi. iya. Sudah hampir dekat waktunya, belum sempat ada Sud- berbicara apa segala macam kita dengan Panwas, sudah waktunya sudah mau mulai penyelenggaraan, tahapan banyak tidak diikuti sama Panwas kan. Berarti sudah masuk tahapan waktu Sudah itu. tahapan liwat beberapa tahapan itu. Ambil minum, Pak. Itu masa transisi lah, semuanya itu masa transisi. Iya. Bawaslu itu masih masa bukan Bawaslu ya, Panwas Panwas. Cup. Panwaskap, kalau gubernur Panwasli namanya gimana? Panitia pengawas pemilihan. Selain DPT, selain daftar pemilih, Nah, kira-kira Pak yang Bang? agak berat juga masalah karena kondisi alam kita, logistik sangat berat. Iya, iya. Logistik. Tapi kita di Inhil cukup diakui di Provinsi Riau. Oh. Ada beberapa kabupaten lain yang Iya. kondisi alamnya tidak sesusah kita. Kita kan ada Iya. daerah utara mamanya. Iya, betul. Dari sini harus melalui air Iya. sampai di pintu kanal. Iya. Itu harus Iya. overskip lagi ke Iya, iya. dalam pintu kanal. Daerah Di dalam perusahaan. pintu kanal melalui kanal lagi baru jalan darat lagi. Jadi emang medannya sangat sulit waktu itu. Kalau sekarang mungkin sudah transportasi sudah agak lebih bagus, tapi untuk daerah utara masih saya kira masih sulit. Ya, Dan kita salah satu yang tidak ada bermasalah waktu itu. Jadi istilahnya bisa selesai pada saat hari H pemilu Iya. berjalan dengan normal.
kurang lebih sedikit tuh biasa-biasa aja. Ada kekurangan mungkin daftar untuk yang dipilih itu apa namanya? DPT. Daftar calon. Daftar DCT. calon kadang-kadang kan Daftar calon tetap. daftar calon tetap itu kan dulu kita yang menyiapkannya, sudah dikirim ke dari Jakarta. Ada kekurangan hal seperti itu aja. Iya. Surat suara kadang-kadang juga bisa untuk dapil ini, kirim tertukar. dapil ini tertukar itu. Dulu memang pertama itu logistik lah, selain daftar pemilih yang paling sulit lagi logistik. Bilik suara di lokasi Pak ya, dibuat. Ya, bahkan untuk daerah satu dapil kita Mandah dan Pelangiran Iya. itu surat suaranya kurang. Nah, Banyak sekali kurang. Karena ada surat suara dari tempat lain yang masuk ke Tembilahan, kita kembalikan. iya, tertukar. Nah, jadi saat itu waktu kurang lebih tinggal 10 hari kami kontak ke provinsi kurang respon, istilahnya minta saya langsung ke Jakarta. Jadi saya datang ke Jakarta Iya. di KPU pusat, langsung waktu itu bertemu dengan Pak siapa dia wakil ketua KPU pusat waktu itu. Iya. Berarti langsung ke Yang pusat, orang ya? langsung ditemukan dengan pihak percetakan. Oh, iya. Saya diambilkan klise dapil kita yang kurang itu, Iya. langsung Masternya. master klisenya langsung Iya. diserahkan sama perusahaan percetakan, mereka yang cetak. Langsung cetak, langsung bawa. Jadi besok pagi saya minta itu ditemukan semuanya. Jadi kami dari KPU Kabupaten Iya. di sana ada sudah bagian logistik, itu dikoordinasikan dengan perusahaan-perusahaan yang dapat percetakan. Iya. Terus dengan bagian logistiknya lagi perusahaan-perusahaan yang mengatur logistik. Iya. Jadi malam itu ditemukan lah. Kami pergi percetakan di Bekasi, bagian logistik saya minta besok berangkat. Sampai jadi waktu itu kurang Itu tiga hari kurang sudah dari dekati pemilu. hari H waktu itu. Hah? Sudah Sudah dekati mendekati hari 3 hari lagi hari H. hari H. 3 hari H saya baru terakhir mencetak ke Jakarta. 3 hari H selesai pagi ditelepon sama bagian logistik, Pak sudah masuk di pesawat yang sama. Saya minta di pesawat yang sama dengan saya. Jangan duluan atau belakangan, jadi sama kalau ada apa-apa sama-sama gitu kan. Iya, iya. Sampai ke Pekanbaru jemput langsung sampai sini berangkat. Cuman ada sistem yang kita bikin jadi itu bisa terbantu waktu itu. Dan itu diakui sangat bagus juga sama itu kan ada evaluasi Iya, penyelenggaraan pemilu evaluasi, diadakan itu kan dari UNRI, dari beberapa universitas. Iya, iya, perguruan tinggi. Jadi kita bikin waktu itu sistemnya surat suara untuk desa-desa yang tidak bisa dijangkau dalam satu hari. Iya. Itu didahulukan, jadi dibuka kembali sama PPK surat suara Iya, dengan iya. di PPS itu Iya. dibuka surat suaranya dioper ke yang jauh. Yang jauh. Karena ibu kota kecamatan Mandah dan Pelangiran itu bisa dikapur dari sini 2-3 jam naik speedboat. Iya. Jadi itu yang di MDI di mana tuh Iya. dikirim dulu yang kurang-kurangnya. Jadi ditinggalkanlah di dua ibu kota kecamatan itu. Jadi saya datang langsung ke sana 2 hari sebelum hari H sudah selesai semua surat suara. Banyak sekali kendala. Buat bola Pak ya. Untung saya kan pernah tinggal di Jakarta, jadi tahu yang gitu. Kalau sempat nggak tinggal di Jakarta nggak tahu gimana. Tertunda kan nggak mungkin, rasanya malu kita kalau di tempat lain bisa berjalan, kita tertunda. Kecuali kalau dia itu masalah force majeure itu berbeda lagi kan, tertunda karena ketidakmampuan penyelenggara kan malu. Iya. Bahkan di Bengkalis itu sampai helikopter Polda diturunkan untuk membantu menyelesaikan itu. Di Kota Madia saja yang bisa terjangkau tidak selesai seperti di sini. Baru ya. Alhamdulillah lah, kebetulan ada anggota kita yang sekarang mungkin juga jadi anggota KPU provinsi. Iya, Pak Joni. Pak Joni itu ahli dalam Iya. logistik, Iya, mengatur logistik. logistik. Iya. Berarti
daftar pemilih dengan logistik. Logistik kan. Di Kalau luar logistik ini- itu karena kondisi Hasil alam lintas kita. lintas kecamatan. Logistik itu karena kondisi alam kita Iya, ya. Jadi daftar berbeda. pemilih, logistik, kemudian akses ya. Akses jauh. Iya. Ya kalau Iya. akses tuh sekarang udah agak mudah lah, telepon bisa, semua Oh, iya. bisa ada masalah gitu. Lewat dikirim lewat email. Dulu juga dengan akses itu sangat sulit. Mau nelpon mereka naik ke atas Iya. rumah dulu, pasang antena dari pohon kelapa itu pun masih aktif. Iya. Karena Oh, penyelenggara waktu itu telepon sudah penyelenggara masih ada, sudah ada. ya. Telepon dah. 99 Telepon tuh. kan. 2004. Tapi sulit sekali pasang antena di pohon Ya. kelapa. Tapi masih antusias semuanya. Alhamdulillah lah itu kena pemilu pertama, segala kekurangan kelebihan tuh masyarakat pun Tapi lebih antusias pemilu pertama tuh Pak ya. Hah? Masyarakat kan Antusias sekali. Kayak dibuka keran itu kan libatkan langsung. Nggak ada ribut. Peserta pun juga nggak ada masalah-masalah sedikit tuh selesai. Merasa dikasih hak aja udah syukur kan. Iya. Panwas ada waktu itu juga sudah. Sebelumnya tak Iya, pernah Karena panwas dilibatkan. ad hoc kan jadi susah kalau ad hoc tuh kan Iya. panwas nanti putus lagi nanti baru Iya, lagi baru dari putus baru lagi. dari nol. Nol Iya. lagi. Kalau baru dilantik Itu sebulan pun terlambat. Biasa terlambat di bentuknya. pembentukannya terlambat. Dari nol. Selalu dari nol. Jadi, Sekarang alhamdulillah lah kan sudah dengan permainan lembaga, seperti ini cukup bisa banyak. berkesinambungan. Iya, kesinambungan. Tapi kan kalau dilihat regulasi pemilu itu cenderung disempurnakan sampai hari ini kan. Ya itu pasti itu pemilu itu Iya. semuanya. Mungkin ke depan sistem peradilan pemilu lagi disempurnakan lagi kan. Karena sekarang kan sedikit ada tumpang tindih kan. Terus dia disempurnakan. Kalau awal-awal dulu isu-isu terkait dengan mungkin belum ada Pak ya. Sogok penyogok nih. Politik Hampir nggak ada waktu itu Tak ada. politik. Tak ada ya. Orang malu Pak mungkin waktu itu. Menurut money politik hampir nggak ada. Malu mungkin Pak ya. 2004 itu. 2004 dan 98 tuh nggak ada sama sekali. Nyogok itu malu ya. Luas. Saya keliling di Inheli kan Iya. sebagai panwas yang ngontrol kreditnya belum terdengar satu kata pun tidak terdengar. Tapi mungkin di sisi lain Pak, istilahnya kan orang belum begitu antusias mau jadi penyelenggara ataupun menjadi DPR waktu itu kan. Orang belum paham betul waktu itu. Persaingan menjadi. Mungkin zaman Bapak aja mungkin orang belum begitu terpikir mau jadi KPU. Apalah KPU itu banyak pekerjaan lain mungkin Iya. secara gaji atau pendapatannya kan lebih banyak, lebih besar kan. Bapaknya berapa dulu? Saya sudah 3 juta dulu waktu mas. Pak Bob pertama di KPU 2003 itu. 3,5 itu. Oh 3,5 ya. Ketua 4 juta gitu lah. Iya betul. Ada kenal sama tuh. Berarti Oh, setelah berarti saya masuk tuh nggak belum pernah berubah. naik, belum pernah naik. Enggak berubah. Dari Bayangkan 10 2003. tahun enggak berubah sementara yang staf kita Berarti- gajinya jauh di atas kita. Selama 5 tahun tak 10 pernah naik tahun. gaji. 10 tahun. Oh 10 iya 10 tahun ya. Saya dan Pak Dom. Pak Dom kan gantikan saya. Iya betul. Harga barang masih tetap juga tuh Pak. Emang enggak ada. Iya. Kalau tak salah 2 tahun saya di situ baru naik 5 juta. Naik. Sambil minum, Pak. Baru naik sekarang sudah Ya, 12 sudah kalau tak salah memadai sekarang lah sekarang. ketuanya. Sesuai kan. Iya. Tapi waktu itu ya kita bukan tujuannya itu sih. Ya. Ada kebanggaan bisa Iya, melaksanakan dengan bisa baik itu. melaksanakan aja. pemilu itu kepuasan tersendiri. Kepuasan lah. tersendiri. Ya, seperti itu. Jujur saya emang nggak pernah ikut pemilu. Saya pertama nyoblos tuh tahun 98. 98 tuh Itulah ya. pertama saya nyoblos. Saya tahu pemilu-pemilu yang ece-ece ngapain buat. Zaman Orde Baru ya. Saya nyoblos di Manda tuh. Saya kan punya kartu siapa namanya lupa lagi atau kartu yang bisa memilih di mana saja. Ada kartu pemilih. pemilih pindah gitu. Bukan pindah Bukan karena saya kan pemilih. petugas. Oh, petugas. Petugas. Oh, gitu. Petugas pemilu. Ah. Sebagai panwas saya pas waktu hari H itu saya di Manda. Di dusun mana saya nyoblos lupa lagi ya. Tapi bukan di hari Amandanya, di dusun lagi saya nyoblos. Itulah sejarah pertama saya nyoblos umur 40 tahun lebih. Itu yang paling esensi di Undang-Undang Dasar itu Pak. Kedaulatan rakyat kan, nantinya rakyat langsung diberi hak milih. Iya. Kalau dulu kan tak berdaulat rakyat tuh Iya. suruh milih tapi hasilnya lain. Iya. Pas- Ini kan dalam pembukaan undang-undang kan jelas tuh.
berdaulat gitu kan, baru sila yang kelima dibunyikan. 99 itu saya merasa berdaulat, saya nyoblos. Tapi saya tidak pernah nyoblos. Karena hasil pemilu sudah bisa ditebak. Sebelum saya belum pernah nyoblos. Jadi penyelenggara itu diminta mungkin waktu itu Pak ya? Tidak juga, ya saya diminta. Ya diminta kan. Tidak ada yang kawan-kawan datang. Saya juga mau jadi mendaftar kan. Saya tidak daftar waktu itu, entah sudah ada daftarnya aja, tahu dipanggil. Kebetulan saya sampai hari ini belum pernah ikut berpolitik ya itu. Jadi dari awal jadi penyelenggara kan, Panwas itu kan bagian dari penyelenggara juga. Iya, Bagian dari penyelenggara. Tapi perkembangan baik KPU maupun pengawas itu tetap Pak ya. Sekarang udah mulai agak umur lah kan, kadang-kadang mata nih kalau buka internet tuh sudah kurang tahan gitu, apa segala menjadi kurang lah, paling waktu penghitungan suara apa segala macam tuh masih lah lihat sedikit-sedikit, ikut nonton. Tapi kemarin tuh kenapa Pak Bob tidak melanjutkan di 2008? Umur juga sudah usia sudah, terus emang ada hal-hal keluarga lah yang minta yang tak perlu disebutkan. Berarti Pak Joni, siapa di KPU? Joni. Pak Ripani. Almarhum Irham. Almarhum. Joni. Almarhum tuh acara dia tuh meninggal tuh. Iya, waktu acara di Pekanbaru. Penyelenggaraan pilkada. Jadi Joni, Ahmad Ripani dan Muslim yang bersambung itu tadinya janji sama saya 3 orang yang mau nyambung. Joni, Muslim dan Ahmad Ripani. Ahmad Ripani pada hari terakhir mengundurkan diri karena mungkin ya masalah hitung-hitungan ekonomi. Om Muslim 2 periode ya, 2 ya. Saya periode 1 periode. Kalau Om Muslim? Muslim malah hampir 3 periode. Oh, hampir 3. Iya. Dia masuk kedua. Kemarin PAW lagi dapat PAW saya mundur masuk Bawaslu, dia menggantikan PAW-nya. Saya minta akhirnya bertiga tuh deh emang salah tuh lulus 3-3-nya. Seharusnya kan berkesinambungan, ada lah yang meneruskan itu. Emang orangnya boleh berganti tapi lembaga tuh tetap jalannya. Orangnya tidak masalah berganti, itu lembaganya tetap kemampuannya sudah tetap seperti itu. Joni di sini 3 periode, belum keluar aturan yang seperti sekarang. Belum ada ketentuan belum berlaku. Kemarin undang-undang 7 kan belum dibatasi. Kalau Bawaslu dibatasi berapa kali? 2 kali juga. Ya. 2 kali. 2 periode ya. Iya. Sama KPU. Sama lah seluruh penyelenggara kayaknya seperti itu. Iya. Sampai ke KPPS kayaknya. Sampai tingkat desa ya. Yang di KPU. Sekarang terakhir karena peraturannya begitu, rekrutmen di tingkat KPPS itu agak sulit. Iya. Kayaknya agak sulit. Pengalamannya yang terbatas kan, orang tidak boleh beberapa kali, sementara yang lama-lama tuh yang orangnya seperti itu yang mampu tuh ya tertentu aja, minimal ada 2-3 orang yang lama. Nah, itu aja kalau tidak gitu kerepotan menjelaskan. Sekarang aturannya tidak boleh kan. Iya. 2 kali maksimal. 2 kali. PPK 2 kali, kalau PPS ada sampai KPPS dia. Di mana Pak ya? Iya. Sampai KPPS. Kalau Bawaslu di kabupaten, ya. Sampai kabupaten atau. Berarti tahunnya besok terjadi silang besar-besaran antara dulu Panwas, kini KPU. Dulu KPU, kini. Kalau masih begitu sesama penyelenggara masih tidak ada masalah. Kemampuannya kan sudah diasah di sini. Tidak jauh-jauh beda lah penyelenggara, pengawas itu kan masih berkaitan dengan undang-undang sama, aturan yang sama. Cuman yang kalau direkrut dari yang nol betul itu karena itu. Maka kan istilahnya pembekalannya sangat terbatas, dengan anggaran terbatas, waktu yang terbatas. Kemampuannya yang baru itu bukan orang yang tidak mampu, ya pengalamannya yang tidak ada. Aku seperti tahun 2019 banyak yang stres, banyak yang meninggal dunia. Itu karena beban aja sebetulnya, bukan karena apa-apa.
beban, ekspektasi yang tinggi, semua kena beban. Takut membuat kesalahan, itu kan jadi tekanan. Iya, sebenarnya psikisnya yang beban psikis. Kalau kerja biasa lah bro. Orang biasa kerja gitu, beban psikisnya yang berat sekali. Orang kampung kerjanya berat, agak kelapa segala macam. Kalau waktu pemilu 2004 itu, kalau intervensi Nggak ada sama nggak sekali. ada ya dari pemerintah. Nggak ada sama sekali. Camat-camat. Nggak ada sama sekali. Camat membantu betul untuk pelaksanaan. Iya. Bahkan ada camat yang ikut mikul kotak suara di kecamatan itu karena waktunya yang mepet tadi logistiknya. Iya. Pak. Logistiknya kan kalau 2004 mau besar-besar kotaknya waktu itu kita dari mulai Jakarta sampai ke Tembilan sampai ke desa kita. Kotak cuma satu kan Pak? Kotak Biliknya kan dibuat di lokasi kan? bilik dari kita juga, Oh. barang aluminium semua. Oh, Kalau zaman 2000 Orde Baru dulu, zaman Soeharto dulu bilik dibikin di lapangan. Ya dulu biliknya kayu kan. Ya, kayu boni. Terakhir sekarang biliknya dari kartonnya. Kalau tahun 2004 biliknya dari aluminium semua. Itu juga masalah logistik tadi saya bilang. Bilik untuk daerah kabupaten, kecamatan Keteman cuman beberapa hari terakhir baru sampai. Kita sudah antisipasi gimana caranya kalau kotak tak ada, sementara bikin kotak baru, anggaran tidak ada, bila ya antisipasi lah, bila perlu gimana caranya. Tapi akhirnya alhamdulillah bilik itu datang, dibantu dari kawan saya di Kepulauan Riau, Kepri. Dia mengabarkan kami banyak kelebihan nih dari daerah-daerah lain. Terus dikoordinasikan dengan KPU pusat, bisa dikirim ke desa. Catar kapal kita satu dari Tanjung Pinang untuk bilik khusus di Kecamatan Keteman, Pulau Burung, Teluk Blekong. Pengirimannya yang memang kurang ya? Hah? Pengirimannya Pengirimannya yang dikirim? Pengirimannya Yes, dari Tanjung Pinang malah, KPU Tanjung Pinang Iya. kirim ke KPU ini. Enggak. Dibantu juga mereka pakai petugas Satpol PP ada, waktu pengawal kepolisian ada. Kita acara resmi lah, karena waktu tak terkejar lagi. Tapi yang darurat situ ya, alhamdulillah bisa juga terbantu terakhir. Karena dulu kan Kepri masih masuk Riau. Oh iya. Tahun 2004 Kepri Iya. masih Riau. Jadi Oke, kita masih kabupaten. dengan Kepri itu hubungan tuh bagus, sama-sama pertemuan apa sering sama-sama. Kepri masuk Riau. Kepri itu kan terdiri dari Batam dan Bintan. Ini yang Bintan yang ngirim ke situ. Baik Bapak, terkait daftar pemilih tadi, kayaknya meskipun sekarang EKTP berdasarkan pengawasan kami yang kemarin ini masih banyak juga yang ganda-ganda. Kalau menurut Bapak kira-kira masalahnya apa kira-kira di situ berdasarkan pengalaman Bapak? Tapi Ternyata masih banyak juga kan temukan. itu saya tidak tahu gimana itu. Padahal kan kalau berdasarkan Iya. data yang dari di Dukcapil Iya, itu kan kan sudah sudah. harusnya sudah valid itu KTP Iya, KTP semestinya orang. sudah valid. Nggak ngerti juga kenapa itu terjadi. Kalau yang awal-awal dulu kadang-kadang memang ya gimana mereka yang kerjakan tuh mungkin kejar target apa Iya. waktu pengetikan apa segala macam itu kan Iya. Apa? main sama-samakan aja, main apa namanya tuh. Kalau politik uang itu kira-kira mulainya kapan tuh Pak? Terasa, saya kira itu sudah mulai terasa, meskipun saya Pak kira tidak itu lagi. politik uang tuh mulainya waktu Kalau di 2004 kan belum. 2004 belum. Pilkada sudah mulai itu. Oh, sudah mulai ya. Pilkada 2008. Tersebar itu ada kabar-kabar angin. Oh, kabar-kabar Iya. angin. Gitu. Kalau yang Tapi tak ada dilakukan juga penegakan hukum tidak ada. Penegakan hukum waktu Tapi itu tak ada ya. istilahnya di luaran banyak kali tersebar itu. Dan pemilu legislatif tahun 2009 itu Sudah mulai ya itu. Sudah mulai marak.
Ya tapi kan penegakan hukumnya tidak ada juga di kita kan. Tapi sudah ada mulailah kemarin itu kan putusan MK pun ada yang zaman Pak Mahfud itu kan menyatakan TSM apa segala macam sudah mulai marah. Kalau yang bersih betul-betul bersih pemilu 2004 tidak ada, belum ngerti orang itu, belum tahu celahnya. Itu pikir Sekarang baru dibuka, baru melompat, bersaing secara sehat. Memang kalau money politiknya serba sulit lah itu ya gimana? Serba sulit Pak itu, Babel. itu beban berat sama Bawaslu saya kira. Gimana mau dibongkar? Sementara yang menerima pun tak akan mau jadi saksi, tidak akan mau membongkar dia, yang memberi apalagi, dan sanksinya berat, bisa dikeluarkan sebagai jadi peserta pemilu kan? Oh iya, peserta pemilu. Bisa didiskualifikasi, jadi bisa dipidana. Jadi itu membagi itu tentu sama-sama mau diuntungkan, yang memberi dan yang diberi tidak akan pernah ada gitu. Ya. Kalau ada ribut-ribut di luar itu kadang-kadang itu yang tidak jelas iya apa tidaknya. Dibuktikan secara hukum itu yang tidak ketemu nanti kita kan. Susah emang kalau yang itu. Susah ya. Ini kan titik pencegahan pemberantasan di masyarakat, sementara pelakunya itu ya dari dia ke dia juga. dia juga oknum masyarakat. Tak sampai ke akar ya Pak ya. Tak sampai ke akar ke ujungnya. Sulit emang sulit, ya. Yang memberi mungkin wanti-wanti lah jangan sampai ketahuan. Ya. Yang menerima. Jadi sosialisasi aja, duit terima aja. Kalau saya dulu sosialisasi aja, duit mau terima aja, tapi jangan pilih itu aja. Satu-satunya jalan. Iya betul Pak. Mungkin Walaupun tapi tidak itu boleh juga salah. Iya, walaupun itu salah. Kita yang sebetulnya kan kita memberikan arahan supaya masyarakat tidak melakukan itu, jangan menerima dan melaporkan. Tak mungkin. Ya, mungkin banyak Pak Dok mau ngasih saya duit, walaupun saya tak terima saya laporkan, itu tak mungkin. Agak berat lah, kita kan budaya kita di timur nggak seperti itu. Kecuali mungkin saya tim dari kelompok tertentu kan. Kalau orang masyarakat biasa nggak mungkin. Disambung dengan ekonomi sulit kan, apalagi lah matching barang tuh. Ekonomi bagus dia mereka enggak. Ya itu seninya lain lagi itu bisa. Ada kebanggaan sendiri dapat uang dari berpolitik apa begitu. ada. Malah nanya kan, kami dapat apa? Nah. Jadi kan kira-kira lah menurut Bapak kalau kami ingin mengurangi lah menekan, apa yang sebagusnya kami lakukan? Ya sering-sering lakukan sosialisasi ke daerah dan masyarakat tuh bahwa ini efeknya ini efeknya jangka panjang. Yang memberi duit itu nggak akan pernah memperhatikan kita. Mereka mau mengembalikan uangnya itu aja paling efeknya. Ya disosialisasikan ke masyarakat aja. Memberikan pemahaman bahwa itu pada dasarnya dilarang. Memang kalau kepepet duitnya ambil dosa coblos gitu aja paling terakhir. Itu paling mungkin orang lapor ya. Duit salah. Orang lapor kalau kan. Bawaslu secara resmi nggak boleh. Kalau saya kan sekarang orang umum. Saya sering masih kalau orang di daerah bicara pemilu apa yang penting ambil duitnya jangan coblos yang itu pasti nanti dia akan mengembalikan dana-dana yang dihabiskan. Ada Pak saran atau harapan ke partai lah tentang politik uang ini? Partai sulit juga, mereka persaingan individu sekarang dalam partai itu. Persaingan dalam partai internal, karena nomor urut tadi, bukan nomor urut, suara terbanyak tadi. Money politik dikait dengan sistem. Bukan partai melakukannya, individu di dalam partai itu. Berarti sistem sekarang memang tidak ramah dengan untuk politik uang. Makin sekarang makin sulit. Ya. Sistem pemilu kita yang membuat aturan pemilu kita. Kalau pemilu 2004 tidak ada suara terbanyak berdasarkan nomor urut, jadi mereka berebutlah mendapat nomor urut yang proporsional tertutup, ini terbuka kan? Ya terbuka. Jadi dengan sistem pemilu seperti ini, emang hasilnya lebih bagus, biasanya orang yang disukai lebih banyak. Itulah yang akan terpilih, tapi membuat suka pakai itulah yang ada tingkat kesulitan lainnya yang membuat kerjaan Bawaslu lebih rumit gitu. Satu sisi lebih demokratis, tapi satu sisi ada celah-celah sendiri. Berarti simpulan itu Pak,
bukan memilih karena suka tapi karena sayang sebenarnya. Kalau sayang tuh kita perlu duit lagi kan milih Kalau kan. saya, Kalau suka tuh tapi suka karena kan- ngasih duit. sekarang kita sayang ini, besok ada yang kasih duit saya. Bisa Ada yang lebih berpindah. sayang lagi. Jadi makanya karena suka tadi kan. Kalau saya sekarang sebagai masyarakat, Iya. sebagai orang tua lah istilahnya, Iya. saya itu aja. Kalau tidak bisa juga duit itu melaporkan, saya bilang sulit. Orang timur, saya pun dikasih orang, saya tak laporkan. Paling-paling saya tolak. Iya. Tapi kalau orang mungkin ada juga faktor kebutuhannya menuntut Iya. duit itu berarti mungkin uangnya Iya. terpaksa karena ada kebutuhan Iya, kan. ada butuh, Nah, ada yang terima. ngasih, tapi diambil. Diambil, tentu Iya. diambil. Tidak mungkin melaporkan kan duitnya diambil. Dua-dua kalau melaporkan kena. Iya. Ya, menurut saya duitnya ambil aja, milih suka-suka aja lah. Nggak usah pakai berdasarkan duit Iya. ini. Itu kerjaan salah kok. Memberi dan menerima adalah Iya. pekerjaan yang salah. Jadi tidak dosa saya bilang kalau kita lain. Ambil namun menolak lebih baik kan. Nah, menolak itu yang sesuai dengan aturan menolak itu yang paling bagus. Jadi mungkin Atau melaporkan, Iya. tapi itu mustahil ya Iya, di mustahil. alam kita di timur ini. Yang melaporkan tuh kecuali saya tim si A, Iya. ada Iya. orang lapor saya laporkan yang tim B ini. orang Aja. mempersepsikan melapor itu menyusahkan diri sendiri. Menyusahkan diri sendiri, menyusahkan orang lain. Orang kita ini toleransinya tinggi, Betul. nggak ada mau menyusahkan orang. Paling jelek melaporkan orang tuh kalau orang kita nih. Paling tidak ada lah, Paling kalau iya. tidak kepepet betul tidak akan melaporkan. Ada Yang melaporkan biasanya ada kepentingan, kalau kita kan tak ada kepentingan. Jadi makanya Pak, untuk laporan sulit sekali, kecuali Sulit semua. mengharapkan orang melapor, Kita yang apalagi mereka yang menerima nggak mungkin mereka melaporkan karena terkait dua-duanya. Jadi satu menghimbau kepada peserta supaya jangan memberi, itu sulit juga. Sulit juga, karena sama-sama dia bersaing. Sama-sama mereka bersaing, Iya. memberikan Melarang apa? Jangan masukan ke menerima. masyarakat lah. Jangan dihimbau jangan menerima. Jangan sulit paling juga. utama jangan menerima lah kalau bisa. Kalau melaporkan itu agak sulit sedikit ya, jangan menerima. Jadi sebenarnya kalau ingin penegakan hukum susah, mungkin Pak Bob Pendekatan hukum susah. mungkin susah ya. pendekatan hukum Untuk situasi ada mencegah di politik timuran uang ini. ini. Itu pendekatan moral budaya lebih Ya. banyak malu ya, membangun malu. Sering-sering sosialisasi aja dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan tokoh agama bahwa perbuatan gitu kan tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Orang mungkin ketuanya nanti udah masuk tahapan kita minta bantu juga lah sama penyelenggara senior ini kan. Kita kan menghimbau masyarakat secara moral gitu kan, buat video pendek nanti kan. Iya. Mungkin ada sebaran kecamatan, toko-toko tertentu kita ambil, termasuk mantan-mantan penyelenggara kan. Mudah-mudahan dapat nambah energi di ruang publik gitu kan. Ternyata ada semangat toko-toko sentral kita berharap kalau Bila perlu juga ya. bawa tuh yang mantan-mantan Iya. anggota DPR tuh pengalaman Ah, mereka iya. pengalaman terakhir kan ada masalah. Mantan pemain. Mantan pemain dan penyelenggara ya. Jadi kalau dalam kasus narkoba itu mantan pemain itu sangat Iya, penting itu. tuh. Mantan pemain dan masih jadi pemain, bukan mantan pemain, masih jadi pemain bagian kan. Iya, iya, iya. Penting. Karena semacam saudara kita yang jadi anggota dulu waktu di Panwas Kabupaten itu bagus sekali kinerjanya. Iya. Ya karena masih muda, bersemangat Iya, kan. semangat. Kita tinggal backup dari belakangnya agak Iya. senior gitu kan. Yang muda semangatnya luar biasa, kerjanya bagus. Iya. Ketika masuk partai, Ya, itu nggak tahu lah kita kan kadang nggak ngikutin. Ternyata dia masuk partai dan berhasil. Iya, Karena dan bekas-bekas berhasil. penyelenggara itu berhasil luar biasa. Bahkan jadi pimpinan dewan kita iya. berhasil sekali setelah masuk partai. Ini nggak apa pengalaman yang seperti itu kita diskusikan bersama. Iya. Mana pengalaman pemain, ya istilahnya pengalaman peserta, Iya. dan dia pernah juga jadi penyelenggara. Pengalaman penyelenggara. Kalau saya belum pernah kebetulan ikut politik. Sampai sekarang belum pernah. Padong juga mungkin belum pernah kali. Belum pernah di Saya partai belum politik. pernah ikut partai penyelenggara aja. Udah tua juga kita di partai. Nggak ada harapan lagi kan. Iya. Mau pensiun aja lagi. Kalau Padong masih bisa lah. Satu periode lagi masih bisa. Beliau ini sehat bos lu Pak. Hmm? Sehat bos lu. Kira-kira ya rekom Pak Bob lah untuk seperti ini kami dapatkan informasi-informasi seperti ini
seperti syarat Pak Bok tadi, penyelenggara, mantan penyelenggara, mantan pemain, Peserta. ya, peserta. Peserta. Kira-kira siapa yang bagus kami jadikan narasumber seperti Pak Bok sekarang? Yang masih ada lah. Yang masih ada Daniel Salam, Dan jelas ini- bekas penyelenggara tahun Dan 98. bekas penyelenggara, ya pemain juga. Peserta juga. Peserta. Kalau pemain Iya peserta. pemain Kalau pemain konotasinya dia main. Dan Selain dan itu itu, adalah contoh orang yang berhasil Iya. di penyelenggara, dia bagus untuk kinerjanya setelah terjun ke dunia politik dan sangat berhasil. Sempat jadi pimpinan dewan. Nah, Pak Bret dan orangnya mudah sekali dihubungin Pak Dong karena baik. Bincang-bincang sekali lah, terus sekali tidak ada masalah. selain itu karena beliau kan di Pekanbaru nih sudah musimnya, yang ada di Terminal. Tidak ada lagi yang orang punya pengalaman. Yang mantan, aduh lah. yang kalau saya kan dua-dua lembaga pernah Iya. di Panwas, awalnya di Panwas baru di KPU. Yang mencari yang dua lembaga aja sekarang udah susah kan. Kalau beliau itu kan mantan Panwas waktu itu dan sekarang aktif sebagai peserta pemilu. Dua pengalaman lah rata-rata bisa. Kalau Pak Dong juga dua kan, pernah di KPU dan pernah di Bawaslu. Bisa-bisa ke provinsi juga nanti Pak. Hah? Mudah-mudahan. Tapi KPU Pak. KPU bukan calegnya. Kalau di KPU di provinsi sebetulnya lebih mudah kerjanya daripada KPU. Iya. Iya. Karena Mereka nekat. Mereka bukan memang lebih tombak. fungsi koordinasi. Iya, koordinasi Ya, aja. bukan eksekusi. Memang paling-paling pengetahuannya lebih diperluas lagi. Kalau yang terjun jadi ujung tombak, Kabupaten itu yang tunggang langgang. ujung tombak harus menyelesaikan semua masalah. Provinsi lebih mudah. Cuman mungkin persaingannya lebih berat itu Iya, aja. saya yang lebih berat. Saya minum ya. Enggak, provinsi saya kan dapat. Kemarin saya ikut Bawaslu RI malah tadi pengumumannya tak lolos. Provinsi dia ikut. Belum, tahun depan provinsi. Tidak salah saya ketua KPU kita juga ikut Bawaslu provinsi gitu ya. Siapa? Pak Herian apa? Arlian. Herbian. Iya pernah kemarin. Nah kan? Iya Bawaslu provinsi. Masuk dia 16 itu kemarin. Oh Bawaslu 3 ya. Bawaslu kemarin 3. Undang-undang pemilu ini ditambah 2. Jadi 5 ya. Jadi seleksi lagi kemarin 2. Karena Pak Herian masuk 5 besar itu ya, tapi sudah Di 6 besar. 6 besar, tapi KPU sini udah lulus Iya, kan, sudah jadi lulus. sana ada 4. Pak Dong masih ngajar, Tidak lagi. tak lagi. Iya. Dari 2015 karena kemarin itu tak boleh sama KPU. Pindah jadi Khatib Waktu di Jumat KPU gitu. itu tak boleh ada kerja rangkap. Pindah jadi Khatib Jumat Tak keliling. boleh rangkap. Kelilingin hill. Jadi sekarang saya nih keliling Pak Bo, hati menyinggung-nyinggung dikit lah. Bahaya politik uang itu. Seperti itu. Apalagi apa dari segi apa lah? Tak apa ya. lebih bagus. Tadi saya di Sungai ya. Maksudnya di tempat ibadah kan? Iya, tempat Kita ibadah. bukan berpolitik di sini, memberikan penyadaran. Iya, memberikan penyadaran tadi. Karena kalau penegakan kayaknya memang saya melihat akan Dari sisi terbantu pembuktian nggak sekali, akan ketemu, susah. ya. Susah sekali. Rebus itu tak ketemu tuh. Butuh energi. Iya, butuh penyadaran aja. Menyadarkan terutama orang itu menyadarkan orang yang salah. Ya. Dan itu lebih susah sebenarnya. Susah. Karena ada mereka harus menolak rezeki Tidak istilahnya. ada rebus. Iya. Menolak rezeki. Kalau orang pura-pura tidur harus gini kan Pak. Ini salah. Mau disadarkan. Menolak rezeki mana? Lah, kan namanya rezeki. Tak ada rebus namanya. Doa rezeki pun tak ada kan? Baiklah Pak, terima kasih atas kesediaannya mengundang kami bincang-bincang ini ya. Saya rasa ini banyak sekali manfaatnya bagi Bawaslu dalam hal menyiapkan diri untuk
pemilu 2004 ya, meskipun di 2023 kami sudah berakhir ya, bisa diwariskan nanti untuk yang berikutnya ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, kesempatannya datang ke Bawaslu. Ini perdana nih, kami minta nasihat lah ke mantan penyelenggara ya. Nanti lain lagi temanya. Ya mudah-mudahan berikutnya kalau kami butuh lagi ya, saya untuk penyelenggara pemilu tetap bersedia untuk bantu. ya, alhamdulillah karena Ada kenangan lama tuh. ya, baik sahabat Bawaslu ya, demikian acara kupas pemilu kita di Siberdana ini bersama Bapak Edi Harladusi, mantan Ketua KPU Kabupaten Tagariwir periode 2003 sampai 2008. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya bagi kita semua demi untuk perbaikan pelaksanaan pengawasan pemilu dan pilkada 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.